mungkin kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah bergabung hari ini. Hari ini kita akan kuliah virtual untuk mata kuliah ekonomi teknik. Dan hari ini pembahasan yang akan kita bahas adalah masalah grand komponen. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu, kepada Pak Roni dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Ya, terima kasih Bu Yuli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi kita ketemu lagi. Ya, ketemu lagi. Ya. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, memang sasaran mempelajari ekonomi teknik ini ujungnya adalah bisa menyelesaikan suatu kasus-kasus dan persoalan-persoalan yang ada di bidang ekonomi teknik, terutama karena kita bidang kita teknik sipil, ya aplikasinya ke bidang teknik sipil. Dan yang kita ingin capai juga di bangku kuliah ini adalah wawasan-wawasan, ya. Ya, kalau formula itu dihafal, ya kadang-kadang sulit menghafal, ya. Bekerja ya kita buka buku, ya. Tapi kalau wawasan, ya itu sebagai bekal kita, sebagai database kita, itu tidak akan kemana-mana kalau kita sudah memahami suatu persoalannya. Jadi itulah database kita, ya. Nah, mungkin kita sering mendengar, nah ini suatu kalau selama ini belum tahu istilah seperti ini, ya, tetapi sering mendengar kita bahwa green component of loan, bentuk pinjaman lunak, itu sering, ya. Nah, kita akan mencari tahu, ya, pinjaman lunak itu apa. Jadi diharapkan dengan selesainya kuliah hari ini, mahasiswa sudah bisa memahami green component of loan, bentuk pinjaman lunak itu sebenarnya seperti apa, dan sedikit analisisnya, ya seperti apa analisisnya. Nah, green component of loan itu juga disebut, ya, green element of loan. Jadi elemen komponen itu bentuk pinjaman lunak. Kenapa dikatakan pinjaman lunak? Ada hal-hal yang sangat basic, ya. Disebut pinjaman lunak adalah satu, jadi tingkat suku bunga pinjaman itu lebih rendah daripada tingkat suku bunga komersial yang berlaku. Itu yang pinjaman lunak. Atau dalam jangka waktu tertentu tidak dikenakan bunga. Ya berarti juga lebih kecil, ya, nol juga lebih kecil gitu. Ya, jadi ada tenggang waktu tidak perlu dibayar bunga. Nah, itulah pinjaman lunak. Otomatis pinjaman lunak itu tentu mengandung nilai hadiah, ya, nilai hadiah. Selisih antara tingkat suku bunga pinjaman dengan tingkat suku bunga komersial, itulah unsur hadiahnya. Jadi nanti di akhir kuliah kita akan menghitung, ya, beberapa contoh kasus adalah menghitung tingkat hadiahnya, ya. Tingkat hadiah dalam bahasa asing disebut green component of loan. Jadi tingkat hadiahnya itu, ya. Nah, di sini, ya, kita akan melihat beberapa istilah-istilah, ya, atau referensi-referensi yang berkaitan dengan green component of loan atau bentuk pinjaman lunak. Pengertian pinjaman lunak adalah meminjam dengan besarnya suku bunga yang lebih kecil dibandingkan besar suku bunga komersial, ya, seperti yang tadi saya sudah sampaikan. Berikutnya, bisa juga berarti suatu pinjaman di mana ada tenggang waktu yang tidak dipengaruhi oleh bunga selama masa tenggang waktu pengembaliannya. Jadi kita pinjam uang, kayak pinjam uang ke itu teman, pinjam uang 100.000, jadi
tidak, nanti kembalinya juga 100.000. Ya, jadi bukan hanya ada tenggang waktu tidak dikenakan bunga, malah selamanya nggak dikenakan bunga. Ya, jadi seperti itu. Ya, tentu si peminjam otomatis sudah mendapatkan suatu unsur hadiah. Nah, di sini ada contoh, misalnya negara kita mendapat pinjaman lunak dari ADB pada tahun 1990. Ini saya ambil contoh dari beberapa referensi, ini masih ya agak lama ya, tahunnya pun tahun 1990, sebesar 1 triliun dengan jangka waktu pengembaliannya 25 tahun. Jadi 1 triliun rupiah, kalau tahun 1990 besar, kalau sekarang udah kecil ya, pengembaliannya 25 tahun. Tetapi ada masa tenggang waktu untuk tidak mulai membayar selama 5 tahun, dengan bunga 4% per tahun. Ini berarti baru pada tahun 1995, kan 5 tahun ya, cicilan hutang mulai dibayar selama 25 tahun dan berakhir pada tahun 2020. Pinjaman lunak dalam kasus ini berarti bahwa bunga 4% lebih rendah daripada suku bunga komersial yang berlaku, misalkan 10%. Nah, jadi di sana kan ada selisih ya, 4% dengan 10%. Ada green komponennya itu, selisih 4% dengan 10%. Dan dari tahun 1990 sampai tahun 1995, tidak ada kewajiban membayar bunga. Pengembalian baru dimulai dihitung pada tahun 1995. Jadi green komponen tadi, yang unsur hadiah, ya, kita beberapa intisarinya kita ambil, bahwa pinjaman lunak mengandung unsur hadiah atau green komponen. Berikutnya, hadiah didapat dari tingkat suku bunga yang lebih kecil dan ada tenggang waktu tidak dikenakan bunga. Terus pengertian hadiah dikenal dengan istilah asing, green component of loan. Dalam hal ini artinya suatu bentuk pinjaman pada situasi, kondisi khusus yang lebih menguntungkan peminjam bila dibandingkan dengan ya apabila dia meminjam pada situasi komersial yang ada. Nah, ini ada referensi lain ya, bahwa pinjaman lunak adalah soft loan, ya, yaitu fasilitas pinjaman dengan syarat-syarat pelunasan ringan, tingkat suku bunga rendah, dan berjangka waktu panjang. Fasilitas ini diberikan oleh Bank Pembangunan Multilateral dan bilateral seperti IBRD, OECF untuk pembiayaan proyek pembangunan di negara-negara berkembang. Biasanya pinjaman lunak tersebut berjangka waktu panjang sampai dengan 50 tahun. Selama masa tenggang hanya membayar bunga dan biaya pelayanan. Negara berkembang dengan pendapatan per kapita rendah dan negara berkembang yang mempunyai masalah dalam neraca pembayaran akan memperoleh fasilitas dengan tingkat suku bunga yang lebih rendah dari jadwal pembayaran yang lebih ringan. Ya, jadi pada umumnya pinjaman lunak ini dimanfaatkan oleh negara-negara sedang berkembang. Ya, foto di sebelah kanan ini walaupun tidak ada kaitan, ini hanya sekedar ilustrasi. Saya menampilkan ini pembangunan jalan tol Pekanbaru Dumai ini, ya, jalan tol. Nah, kita coba mulai masuk ke hitungan-hitungan ya. Jadi pinjaman itu tadi di sebelah kanan ada gambar komersial bank ya. Jadi artinya sekali lagi saya tekankan bahwa tingkat suku bunga pinjaman lebih kecil daripada komersial bank, itulah green komponen yang ada. Nah, secara sederhana, tetapi ketujuh contoh ini akan membuat kita bisa memahami hitungan ekonomi tekniknya tentang green komponen. Jadi hati-hati di sini, kita pelan-pelan di sini. Yang 7 poin ini adalah kuncinya. Jadi kalau bisa memahami 7 item yang ada di sini, tentu ya
kita tidak akan ada kesulitan yang berarti dalam menyelesaikan kasus-kasus ya perhitungan green component. Nah, ini ada kolom nomor, kedua kolom besarnya pinjaman, yang kolom ketiga adalah pembayaran, kolom keempat green component, itu yang dikatakan unsur hadiahnya. Nah, yang pertama, kalau kita pinjam uang Rp1.000, tidak dibayar, ya pinjam dengan teman tapi tidak dibayar, berarti waktu pengembalian tidak terhingga, ya tidak perlu dikembalikan itu, bunga tidak mempengaruhi. Nah, hadiahnya berapa? Green komponennya adalah besarnya pinjaman dikurangi dengan ya present value yang harus kita bayar. Ingat ya, present value yang kita bayar sesuai dengan persyaratan. Jadi sekali lagi saya tekankan, menghitung green component adalah besarnya pinjaman dikurangi present value. Ya, sudah pelajari kita, present value adalah nilai sekarang ya. Present value dari persyaratan pinjaman yang harus kita bayar. Nah, untuk yang pertama, present value dari persyaratannya tidak ada, karena tidak perlu dibayar, berarti nol. Jadi besar green component, unsur hadiah yang kita dapat Rp1.000. Ya, pinjam nggak perlu bayar, udah dapat 1.000. Yang kedua, pinjam 1.000, dibayar 1.000 setelah 20 tahun. Lama sekali ini ya, 20 tahun baru dibayar. Dengan bunga komersial 7%. Ya, tingkat suku bunga komersial 7%. Jadi, tadi saya katakan bahwa besarnya pinjaman dikurangi present value persyaratan. Rp1.000 adalah besarnya pinjaman. Kita kurangi dengan persyaratan. Persyaratannya apa? Persyaratannya adalah dibayar setelah 20 tahun. Ya, tingkat suku bunga komersial 7%. Kalau dibayar 20 tahun, nilai sekarang berapa? Ya, kita hitung nilai sekarang. Nilai sekarang adalah 1.000, hitunglah P diketahui F, 7% bunga 20 tahun. Berarti nilai sekarang sekitar 268 ya, 268 rupiah. Jadi kalau 268 rupiah sekarang 20 tahun lagi menjadi 1.000 rupiah dengan tingkat suku bunga 7%. Nah, itu yang kita kurangi. Ya, itu kewajiban persyaratan yang harus kita bayar. Kalau 7 tahun kita tabung sekarang di tingkat suku bunga komersial 7%, 268 rupiah, pada 20 tahun nanti akan menjadi 1.000 rupiah. Itu dia. Ya. Jadi green komponennya berapa? Adalah 1.000 dikurangi tadi 268 tadi, sehingga green komponennya adalah 742 rupiah. Ya, saya harap bisa dipahami dengan contoh kasus yang kedua ini. Mungkin yang lainnya hampir sama contoh kasusnya. Ya. Nah, kita teruskan yang ketiga. Dibayar 1.000 setelah 10 tahun dengan tingkat suku komersial 7%. Ya. Kalau setelah 10 tahun, persyaratannya adalah 1.000. Ya. Mungkin saya tunjuk di sini. 1.000, hitunglah P diketahui F, 7%, 10 tahun. Ini lebih cepat bayarnya. Tentu nilainya lebih besar. Ya, nilainya lebih besar. Nilainya 518 rupiah. Ya. Kalau 1.000 kurangi 518 menjadi 492. Jadi green komponennya adalah 492 rupiah. Yang keempat, dibayar 100 rupiah setiap tahun. Nah, ini mulai ada A-nya nih. Ya, ada A-nya. 100 rupiah setiap tahun selama 10 tahun dengan bunga komersial 7%. Jadi kita akan presentkan persyaratan 100 rupiah setiap selama 10 tahun dengan bunga komersial 7%. Ini dia kita presentkan. Presentnya adalah 100 rupiah, hitunglah P diketahui A, present ya, hitung P ya, diketahui A, 7% 10 tahun.
Ini besarnya adalah berapa di sini? Ya, 712 ya, 712 ya. Sehingga 1000 dikurangi 712, green komponennya adalah Rp298. Yang kelima, dibayar pinjam Rp1.000 dibayar pada saat itu juga. Ya. Pinjam sekarang, bayar sekarang. Ya, pada saja jarang atau berarti tidak berhutang, ya. Kan hutang tidak ada nih, pinjam sekarang, bayar sekarang. Ya, kalau bayar sekarang Rp1.000 kan nilainya present. Juga 1000. 1000 kurang 1000, unsur hadiahnya 0. Ya, karena pinjam sekarang, bayar sekarang. Tidak ada unsur hadiahnya. Ya. Jadi kalau mau pinjam uang ke kawan yang tidak ada unsur hadiah, langsung bayar aja ya, 1000, bayar 1000 ya. Yang keenam, Rp1.000 pinjam, dibayar 1000 setelah 20 tahun dengan tingkat suku komersial 10%. Ya, ini persen aja, tadi 7%, sekarang 10%. Jadi kalau yang 7%, 492, kalau 10%, unsur hadiahnya lebih besar. Ya. Jadi kalau tingkat suku bunga komersial semakin besar, berarti green komponennya akan semakin besar di sini, yaitu Rp851. Yang ketujuh, Rp1.000 kita pinjam, dibayar Rp100 setiap tahunnya, tapi selama 10 tahun, tapi tingkat suku bunga komersial 10%. Tadi 7%. Kalau 7%, 298. Kalau 10%, unsur hadiahnya menjadi 386. Nah, inilah yang saya harapkan bisa dipahami cara menghitung green komponen. Ya, sekali lagi saya ulangi, cara menghitung adalah besarnya pinjaman dikurangi nilai ya present value dari persyaratan yang disyaratkan kepada suatu peminjaman ya. Nah, kita langsung ke contoh soal ya, contoh soal. Sebuah perusahaan BUMN menerima pinjaman sebesar 1 miliar dari World Bank. Pembayaran dimulai pada akhir tahun ke-10. Jadi selama 10 tahun tidak perlu dibayar ya, pada akhir tahun ke-10. Ada tenggang waktu 10 tahun dan seterusnya sampai akhir tahun ke-50 dengan pembayaran tahunan yang sama, yaitu sebesar 25 juta. Jadi setiap tahunnya 10 tahun nggak perlu dibayar, setelah 10 tahun baru dibayar 25 juta setiap tahunnya ya, sampai tahun ke-50. Pertanyaannya adalah berapa besarnya green komponen bila suku bunga komersial 8% per tahun? Itu pertanyaannya. Jadi World Bank di sini saya kutip sedikit referensi di sebelah kanan ya, bahwa Bank Dunia atau World Bank adalah lembaga internasional yang memberikan bantuan pembiayaan dan nasihat keuangan kepada negara yang membutuhkan. Tujuan Bank Dunia adalah membantu negara-negara berkembang menyusun rencana untuk membangun infrastruktur dan ekonomi sebagai cara mengurangi kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup warganya. Lembaga ini juga membantu memfasilitasi investasi internasional agar berjalan lebih lancar dan terkoordinasi. Bank Dunia didirikan pada tanggal 1 Juli 1944 selama United Nations Monetary or Financial Conference yang berlangsung di Bretton Woods, ya, New Hampshire, ya, Amerika Serikat. Sekarang kita coba melihat penyelesaian dari soal yang di sebelah kiri, ya, contoh soalnya. Ini contoh soalnya kita ambil kembali. Kita lihat sini. Langkah awal selalu membuat cash flow, ya. Ini cash flow-nya. Jadi mungkin dari awal kuliah sampai sekarang saya selalu menekankan bahwa selalu membuat cash flow, grafik cash flow. Jadi grafik cash flow-nya seperti ini. Nah, pinjam 1 miliar. Kemudian pembayaran dimulai pada akhir tahun ke-10. Ini tahun ke-10, ini akhirnya. Berarti tahun ke-11 ya, mulai bayar di sini.
mulai bayar, besarnya adalah 25 juta. Ini 25 juta nih, ini ya, dengan tingkat suku bunga komersial 8%. Jadi soal cerita tadi dibuat dalam bentuk grafik cash flow. Nah, jawabannya bagaimana? Jawabannya adalah besarnya green komponen unsur hadiah yang didapat adalah besarnya pinjaman 1 miliar. Dikurangi yang ini yang dipresentkan, persyaratan yang dipresentkan. Jadi persyaratan yang dipresentkan ini dia. Ya. Apa persyaratannya? 25 juta, tentu dia minus ya, karena kita membayar 25 juta kita presentkan. Berarti hitunglah A, hitunglah P diketahui A, P yang di 10 ini. Ya. Saya tidak membuat detailnya, tapi perhatikan nanti ketika mahasiswa menonton video ini. Jadi ini adalah P di 10. Ini akhir tahun ke-10. Berarti ini kan di tahun ke-10 kan tidak ada. Ini blank ya, tidak ada isi. Jadi hitunglah P diketahui A 840. Kenapa 40? Cara simpelnya adalah menghitung waktu adalah 50 kurangi 10. Kalau P yang diminta 10. Ya. Dihitung P pada 10 berarti 50 kurang 10. Jangan dihitung satu persatu. Ya. Hitung satu persatu mabuk nanti ini hitungannya. Dan juga akan keliru karena berhitung satu persatu. Jadi 50 kurang 10 adalah 40. Ini sudah menjadi P10. Yang diminta adalah present di nol. Ada presentnya. Karena 1 miliar akan dikurangi present. Jadi presentnya kalau dijadikan P10 menjadi present, ya kita harus kalikan hitunglah P diketahui F. Jadi yang tadinya P, karena kita menghitung ke belakang, kalau menghitung ke belakang dia P. Sekarang kita menghitung ke belakang. Yang di sini yang P, yang di depan jadi F. Ya, 10 yang P tadi menjadi F. Jadi hitunglah P diketahui F. Nah, inilah dikalikan hitunglah P diketahui F, 8% 10. Kenapa 10? 10 kurang 0. Ya, karena P-nya di 10. 10 kurang 0 jadi 10. Sehingga green komponen yang didapat adalah 862 juta rupiah. Ini besarnya green komponen. Ya, saya kira semoga dapat dipahami karena tidak terlalu sulit. Ya. Nah, kita coba lagi. Ya, coba lagi. Ini ada soal latihan. Ya. Indonesia mendapat pinjaman dari ADB sebesar 10 miliar dolar. Ya, ini saya ambil dari salah satu referensi buku ya. 10 miliar dolar. Dengan waktu pengembaliannya 20 tahun. Dan bunga 3%. Jadi ini dikenakan bunga 3%. Ya. Kondisi sebagai berikut. Ini persyaratannya. Jadi hati-hati persyaratannya, kita akan mempelajari persyaratannya sehingga dapat menghitung present. Pada akhir tahun ya sebesar 300 juta harus dibayar selama 20 tahun. Mungkin sambil saya tunjukkan grafik cash flow digambarkan pinjam 10 miliar. Ya, pada akhir tahun katanya. Akhir tahunnya 0 sudah langsung tahun pertama. Pada akhir tahun dibayar 300 juta dolar selama 20 tahun. Sampai sini, ini ada angka 20-nya, lupa ditulis, ya. Ini ada angka 20-nya, 20 tahun. Pada akhir tahun ke-20, pinjaman 10 miliar harus dibayar semua. Jadi ini, ya, pada akhir tahun 10 miliar itu dibayar semua. Ini besarnya bunga yang harus dibayar. Kita harus bayar bunga nih. Ya, karena dari 3% itu. Ya, 3% 300 juta. Jadi yang A ini adalah besarnya bunga. Bunga itu adalah persyaratan. Ya, persyaratan itulah kita membuat grafik cash flow-nya. Kemudian baru kita menghitung present dari persyaratan. Saya ulangi, persyaratannya apa? Pada akhir tahun sudah membayar bunga 3% selama 20 tahun. Ini persyaratan. Persyaratan kedua apa? 10 miliar yang kita pinjam,
itu harus dibayar pada akhir tahun ke-20. Ini dia, dibayar. Ya. Sehingga green komponennya adalah besarnya pinjaman 10 miliar dikurangi present value dari persyaratan. Persyaratan pertama, ya, 300 juta, hitunglah P diketahui A. Ini yang bunga dipresentkan, ya, minus bunga yang dipresentkan. Kemudian juga minus 10 miliar yang dipresentkan. Hitunglah P diketahui F 12%, ya. Yang 12% ini tingkat suku bunga komersial. Kan kita ingin membandingkan, ini yang komersial. Jadi kalau persyaratan ini, kalau kita menghitung unsur hadiahnya dibandingkan dengan tingkat suku bunga komersial. Sedangkan tingkat suku bunga pinjaman yang 3% kita gunakan untuk menghitung besarnya pinjaman. Nah, persyaratannya ini A menjadi present value, P yang 10 miliar di akhir tahun 20 itu jadi present value, sehingga besarnya menjadi unsur hadiah yang didapat adalah 6,722 miliar. Inilah unsur hadiahnya. Nah, ini ada catatan merah, ada hitung-hitungannya. Ya, ini detail tapi secara prinsip seperti ini. Ini ada tambahan untuk membantu aja, nanti dibaca sini ya. Yang merah ini ya. Satu lagi. Jadi ini udah 3 contoh kasus yang saya berikan. Ini satu lagi. Sebuah negara berkembang mendapat pinjaman dari World Bank sebesar 100 miliar ya, dolar pada tahun 1980. Jadi ini dia, tahun 1980 dia pinjam 100 miliar. Ini ya. Waktu pengembalian 20 tahun dicicil 5 kali. Jadi yang 100 miliar dibagi jadi 5, masing-masing 20 miliar. Ya. Setelah 5 tahun masa tenggang dia bayar 20 miliar. Jadi persyaratannya setiap 5 tahun. Berarti pada tahun 1985 dia bayar 20 miliar. Pada tahun 1990 dia bayar lagi 20 miliar. Pada tahun 1995 dia bayar lagi 20 miliar. Ketiga, yang keempat pada tahun 2000 20 miliar. Yang terakhir atau yang kelima bayar lagi 20 miliar di tahun 2005. Ini persyaratannya. Bila bunga komersial 15%, ya, hitung berapa besar green komponen. Jadi di sini ada persyaratan bunga lunak, ya, 5%. Ini bunga lunak. Kita harus berbunga. Di samping pengembalian yang 5 kali ini, kita membayar bunga, ya, yaitu besarnya 5%. Tadi sudah saya katakan, bunga pinjaman, ya ini yang 5% kita untuk menghitung besarnya pengembalian pinjaman. Ya, pengembalian bunga pinjaman. Ya, ini bunganya. Nah, ini karena sama besar, saya kelompokkan jadi A, B, C, dan D. Jadi bunganya, ya, dikenakan bunga dari 100 miliar, ya. Setelah bayar 20 miliar, tentu tinggal 80 miliar posisi di sini. Ya, posisi di 1985 tinggal 80 miliar. 80 miliar sebelum kita pada tahun 1990 membayar 20 miliar lagi, kita dikenakan bunga. Bunganya sebesar A. Berapa besarnya bunga? Yaitu 5% terhadap 80 miliar. 80 miliar adalah 100 miliar dikurangi 20 miliar. Ini kita udah kebalikan ya, ingat sini 20 miliar. Sehingga besarnya bunga 4 miliar dolar. Ini besarnya bunga. 4 miliar dolar kita bayar setiap tahunnya, ya, sampai tahun 1990. Ketika tahun 1990 kita nyicil lagi 20 miliar, tentu bunganya menjadi kecil karena tinggal 60 miliar, ya, bar 20 sudah bar 40, tinggal 60 miliar. Bunganya tentu 5% terhadap, ya, 60 miliar. Ini dia yang B. 5% terhadap 60 miliar yaitu 3 miliar. Setelah tahun 1995, ya, atau pada tahun 1995, kita kembalikan lagi 20 miliar. Tentu sisa 40 miliar. Besarnya bunga tinggal C, yaitu 2 miliar. Nah, 2 miliar kita bayar sampai tahun 2000, dan pada tahun 2000 kita kembalikan lagi
pokok 20 miliar. Tentu tinggal 20 miliar. 20 miliar kita kalikan 5%, bunganya tinggal 1 miliar. Inilah kita susun. Ya. Jadi dengan kata lain 100 miliar ini pinjaman, persyaratannya ini. Setiap tahun di bawah 20 miliar, kemudian dikenakan bunga 5%. Ini persyaratan. Semua persyaratan ini kita presentkan, ya. Ini kita presentkan. Nah, jadi di sini hitungannya, ya, hitung seperti ini. Kita hitunglah P diketahui F, ya. 15 tingkat suku bunga komersial 5 tahun. Ini untuk 20 miliar pertama. Ini mungkin jangan sampai rancu. Ini ada kurung besar nih, kurung kurawal besar ini karena ya, oh ini yang dikurung karena 100 miliar kita akan kurang ini semua, ya. 100 miliar kita kurangi. Mungkin tanpa dikurung, oke, bisa ini, ya. Yang persyaratannya ini, ya, mulai dari minus 20 ini persyaratannya. Jadi ini 20 miliar pertama, ya, 5 tahun 5%. Ini 20 miliar kedua, ya, 20 miliar di sini. Yang kedua, yaitu 15% 10 tahun. Ini yang ketiga, 15% 15 tahun. Ya, 95 sampai 980. Berarti kalau dikurangi 15 ya, 15 tahun. Ini yang keempat, 20 miliarnya di luar ya. 15 20 tahun. Kemudian ini cicilan yang kelima 20 miliarnya, hitung P diketahui F, 15 25 tahun. Jadi 2005 dikurangi 1980 25 tahun. Jadi yang P ini semuanya sudah kita presentkan di baris pertama. Jadi di baris pertama sudah present semua. Kemudian di baris kedua ya, kita kurang lagi yang ABCD ini ya, ABCD. Yang pertama yang 4 miliar. 4 miliar, hitunglah P diketahui A, hitung P dulu. Jadi P di sini. P di 1985 yang kita hitung. Hitung P diketahui A 15,5. Ya. 4 miliar. 5-nya karena ini 5 nih. Kalau dihitung, kalau mau dihitung boleh. 1 2 3 4 5 A-nya. Kalau mau cepat 1990 dikurangi 1985 berarti 5. Ya, itu yang A. Yang A tetapi baru di tahun dia menjadi P pada tahun 1985. Tentu yang ditanya present. Kita harus ya menghitung presentnya pada tahun ke-0. Jadi menghitung presentnya adalah hitunglah P diketahui F. Karena P tadi menjadi F di sini. Hitung P diketahui F 15,5. Karena 985 dikurangi 980 ini 5. Ya, ini 5. Hitung P diketahui F. Ini selesailah yang A kecil. Ya. Kemudian yang B ini kita selesaikan. B kan tinggal 3. Kalau tadi 4 ya, 3 miliar. Hitung P diketahui A 15,5 ini pada tahun 1990. Kemudian dipresentkan. Ya, berarti ini 10. Hitung P diketahui F 15,10. 10 itu dari tahun 1990 ke 1980. Jadi 1990 dikurangi 1980 itu 10. Kemudian yang 2 miliar C dengan cara yang sama juga. Pertama hitung A-nya pada tahun 1995. Kemudian hitunglah P diketahui F dipresentkan itu 15 tahun. Nah, dan yang terakhir adalah D. D cuma 1 miliar. 1 hitung P diketahui A 50% 5. Ini 5-nya 2005 kurangi 2020. Sehingga menjadi P pada tahun 2000, bukan 2020, pada tahun 2000. Nah, tahun 2000 dipresentkan, ya, yaitu 20 tahun. Ya, karena 2000 dikurangi 1980. Berarti hitung P diketahui A, diketahui F, 15% 20. Sehingga green komponen yang didapat adalah 70,643 miliar dolar. Itu green komponen dari pinjaman ini atau unsur hadiah dari pinjaman ini. Ya.
Kita lihat yang terakhir, ya. Yang terakhir ini ada soal nomor 2 juga ya. Soal nomor 2 persis seperti soal nomor 2, tetapi cicilan bunga pinjaman modal setiap tahunnya 5 miliar. Ini bunganya dicicil, ya 5 miliar. Ditanya berapa besarnya green komponen. Ini ada hitungan yang belum kita pelajari, ya. Saya jadikan PR aja, itu belum dipelajari. Saya belum jelaskan, dijadikan PR. Nanti kalau ada waktu pada pertemuan berikutnya bisa dibahas sama Bu Yuli nantinya, ya. Jadi ini jawabannya pun sudah ada, ya. Jawabannya pun sudah ada karena ini hitungan yang segitiga seperti ini itu hitungan arithmetic gradient, kita belum pelajari. Nah, mungkin bisa sama Bu Yuli nanti di pertemuan berikutnya pelajari apa itu arithmetic gradient, baru bisa menyelesaikan PR ini. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan dalam kuliah hari ini. Besar harapan saya bisa dipahami dengan baik, dan kalau ada yang masih kurang jelas, ya kita masuk ke season kedua ini untuk mengadakan diskusi-diskusi. Ya, mungkin waktu dan tempat saya kembalikan ke Bu Yuli. Ya. Bu Yuli, silakan. Baik, terima kasih kepada Pak Roni yang sudah menyampaikan materi kuliahnya hari ini. Season berikutnya adalah tanya jawab kepada mahasiswa yang punya pertanyaan, dipersilakan. Silakan bagi yang mau bertanya. Kemungkinan untuk kuliah virtual, kemungkinan hari ini lah kuliah virtual yang terakhir. Jadi kalau memang masih ada kendala kepada mahasiswa, silakan bertanya karena minggu depannya lagi kan itu sudah masuk semester gitu. Dan sampai hari Senin tatap muka itu udah cukup untuk 7 kali pertemuan. Silakan bagi yang punya pertanyaan. Bagaimana? Atau Bu Yuli mau menyampaikan apa yang didapat dari hasil kuliah hari ini, boleh juga. Karena selama kuliah mahasiswa kan ambil ada catatan-catatan kecilnya, ya. Yang bisa menyampaikan resume atau kesimpulan dari kuliah hari ini. Mungkin bukan kesimpulan ya Bu Yuli, apa yang didapat, nanti saya akan tambahkan dari kuliah hari ini. Apa yang sudah didapat oleh mahasiswa? Silakan untuk mahasiswanya. Biasanya Carla itu. Beberapa orang ya. Ya, Pak. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar mengenai grand component of loan, yaitu elemen komponen atau bahasa Indonesianya yaitu bentuk pinjaman lunak. Pinjaman lunak ialah meminjam dengan besarnya suku bunga yang lebih kecil dibanding dengan besarnya suku bunga komersial.
dengan arti di mana suatu pinjaman ada tenggang waktunya yang tidak dipengaruhi oleh bunga selama masa tenggang atau waktu pengembaliannya. Kemudian pinjaman lunak ini mengandung nilai hadiah, yaitu didapat dari tingkat suku bunga yang lebih kecil dan ada tenggang waktu yang tidak dikenai bunga. Kemudian grand komponen ini bisa dikendalikan oleh Bank Dunia atau lembaga atau dikenal dengan World Bank yang memberi bantuan atau pembiayaan serta nasihat kepada negara yang membutuhkannya. Untuk mencari grand komponen, langkah pertama yaitu membuat cash flow perhitungannya. Yang kedua yaitu menentukan perhitungan grand komponennya menggunakan paper A atau paper F. Sekian Pak, terima kasih. Ya, oke, Carla, bagus. Ya, mungkin ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Menghitung unsur hadiahnya, ya kita bisa membandingkan kalau seandainya kita pinjam ke bank komersial yang 100 miliar itu, ya, dengan persyaratan yang sama, ya, bukan persyaratan sama ya, meminjam aja dengan tingkat suku bunga komersial yang berapa besar, dengan kita pinjam ke katakanlah lembaga yang bisa memberikan pinjaman lunak dengan segala persyaratannya. Nah, selisih itu adalah unsur hadiah. Jadi ini dapat pinjaman lunak, yang ini tidak dapat pinjaman lunak, itu terjadi unsur hadiah. Maka itu unsur hadiahnya kan cukup besar. Unsur hadiahnya adalah besarnya pinjaman dikurangi persyaratan present value sesuai dengan persyaratannya. Jadi semua persyaratan dipresentkan. Nah, itulah besarnya unsur hadiah, ya. Jadi itu kita memahami dulu ceritanya, pemahaman daripada grand komponen itu dulu, baru kita bisa menghitung dengan baik. Ya, oke, terima kasih. Berikutnya. Siapa lagi? Atila lagi ya, kayaknya. Ya, Pak. Ya, silakan. Jadi apa materi yang dapat saya tangkap di sini yaitu mengenai grand component of loan. Nama lainnya yaitu bentuk pinjaman lunak. Untuk pinjaman lunak itu adalah kita meminjam dengan besar bunga dengan suku bunganya itu lebih kecil dari besar suku bunga komersial. Artinya tingkat bunga yang dipinjam kecil dari tingkat bunga komersial. Kemudian pinjaman lunak ini dia mengandung unsur hadiah, di mana unsur hadiah itu selisih antara tingkat suku bunga yang dipinjam dengan tingkat suku bunga komersial. Tingkat suku bunga ini memiliki jangka waktu yang panjang, yaitu atau artinya tidak adanya tenggat waktu yang tidak dipengaruhi oleh bunga selama masa tenggat pengembaliannya. Untuk menghitung grand component of loan itu uang yang dipinjam itu dikurangi dengan present value atau tingkat bunga komersialnya. Di mana jika tingkat bunga komersialnya itu lebih besar, maka hadiah yang diterima itu akan lebih besar juga. Itu yang dapat saya sampaikan, Pak. Ya, bagus. Tinggal dilengkapi yang kekurangannya itu. Ya, semoga sudah dapat menghitung ya, kalau ada nanti di UTS nanti ada soal yang mengenai green komponen. Ya, jadi seperti Bu Yuli katakan, ya, sampai ke resume. Kalau ada pertanyaan silakan, ya, karena kita ingin menghadapi UTS ya nantinya. Ya, siapa lagi? Mungkin tadi Arif mic-nya masih aktif itu, mau sampaikan sesuatu. Arif. Mic-nya aktif, orangnya mana? Arif. Arif Khairul Imam.
Jangan-jangan tertidur ini, hujan-hujan. Atau Nur Hamidah, ada yang mau sampaikan? Nah, saya ingin bertanya, Pak. Ya. Ya, silakan. Misalnya di bank itu kan perusahaan ini meminjam di bank selama 20 tahun kan, Pak. Tetapi ada sistemnya, bisa kita membayar bunganya saja, tapi besar angsuran untuk pinjamannya itu tetap sama. Itu bagaimana itu ya, Pak? Mungkin coba diulangi pertanyaannya, membayar bunganya, ya, terus besar pinjaman itu kapan dibayar? Besar pinjaman kapan dibayar? Bisa kita pinjam uang 1 juta, 10 juta lah ya. Kalau 1 juta terlalu kecil sekarang, 10 juta. Dikenakan bunga, kita berbunga selama sekian tahun. Yang 10 juta itu kapan dikembalikan? Misalnya kembalikannya, misalnya 1 tahun ini kita bayar bunganya saja kan, Pak. Jadi aturan jangka waktu pembayarannya 10 tahun, jadi ditambah 1 tahun lagi. Jadi angsurannya tetap tidak berkurang, hanya bunganya saja yang dibayar selama 1 tahun. Cuman waktu pengembaliannya jadi lebih lama. Nah, mungkin gini maksudnya mungkin kita kalau pinjam uang itu ya kapan saja mau dikembalikan sih tidak ada masalah ya, karena kalau kita pinjam, kalau di tingkat di bank apa itu komersial ya, tidak ada perjanjian lain ya berarti kita asik berbunga aja tuh ya, berbunga sampai kita mengembalikan uang pinjaman pokok. Tapi kalau kita tidak berbunga, malah itu bunga berbunga kan, akan bertambah besar bunganya. Iya. Nah, persyaratan perjanjiannya kita nggak tahu tuh, apakah akan disuratin, akan dipanggil, kalau tidak baik itu tuh persyaratan. Tapi sistem pinjaman kalau di bank komersial ya seperti itu sistemnya. Jadi beda dengan kita pinjam ke suatu lembaga yang memberikan pinjaman lunak. Ya, dia ada persyaratan-persyaratan. Jadi persyaratannya adalah ada tenggang waktu atau dengan tingkat suku bunga yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan tingkat suku bunga komersial. Di situ dibedakan. Jadi yang Nur Hamidah tadi hanya membahas satu saja ya, bank komersial. Kita ingin membandingkan kalau pinjaman di bank komersial seperti apa dan di lembaga yang memberikan pinjaman lunak seperti apa itu. Begitu yang dapat saya jelaskan. Ya, Nur Hamidah. Baik, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Ya. Ada lagi? Bu Yuli hari ini ada kuliah tambahan? Tidak ada? Rencana ada sih, Pak. Ada atau tidak, Bu Yuli? Ada. Ada kuliah tambahan ya? Ya. Ya, kalau ada lagi pertanyaan, kalau nggak ada ya nanti Bu Yuli, saya akan Bu Yuli teruskan aja nanti. Masih ada pertanyaan ke saya? Udah dianggap tidak ada aja ya, karena tidak ada pertanyaan ini. Ya, kalau nggak ada dilanjutkan Bu Yuli, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak, sehat selalu. Ini mahasiswanya tiba penutupan, ramai yang menjawab.
saya lanjutkan mungkin sedikit karena saya sudah melihat beberapa tugas yang sudah kalian kerjakan. Hanya saja masih ada yang saya pikir mahasiswanya belum terlalu memahami dari yang sudah kita pelajari gitu. Salah satunya mungkin yang saya berikan itu kan masalah cash flow ya, grafik cash flow. Nah, ada beberapa mahasiswa yang mengerjakan tugas dari Pak Roni. Jadi dalam tugas itu di cash flow-nya ada beberapa variabel. Ada nilai A, kemudian ada nilai P, kemudian ada nilai F di sana. Nah, tapi yang ditanya itu misalnya soal tentang menghitung NPV. Kalau NPV kemarin ada yang mengerjakan semua yang di cash flow itu dia menganggap P di tahun ke-0, dijadikan P di tahun ke-0. Jadi di dalam cash flow-nya ada beberapa variabel yang diketahui, ada nilai A, ada nilai F, kemudian ada nilai P juga. Nah, di situ dari yang mengerjakan tugas jelas bahwa soal itu yang ditanya adalah P di tahun ke-0. Tapi sebagian mahasiswa masih ada mengerjakan atau menggunakan formula yang salah. Jadi kalau misalnya yang ditanya itu adalah nilai P di tahun ke-0, semua variabel yang diketahui, baik itu A, baik itu F, yang ada di grafik cash flow, itu semuanya harus kalian jadikan P dan dibawa ke tahun ke-0 gitu loh. Nanti mungkin saya akan berikan salah satu tugas mahasiswa yang seperti saya bilang kesalahannya seperti apa, nanti saya coba langsung berikan jawaban dari koreksi dari tugas mahasiswa tersebut. Itu kesalahan pertama. Yang kedua, misal cash flow itu atau di dalam contoh soal atau dalam PR itu jelas nilai N-nya adalah 20. Tapi cash flow yang dibuat N-nya nggak sampai 20. Nah, jadi diingatkan kembali bahwa kalau cash flow-nya kalian tidak sesuai dengan soal cerita yang diberikan, itu juga tidak bisa dinilai. Nah, jadi coba pahami dari soal ceritanya, tuangkan cerita itu ke dalam cash flow. Karena kalau cash flow kalian sudah salah, itu biasanya otomatis jawabannya pasti salah. Justru yang merasa aneh, cash flow-nya salah, tiba-tiba jawaban formulanya benar. Itu yang aneh. Mungkin itu yang untuk tugas ya. Memang belum sempat saya koreksi keseluruhan, tapi saya lihat secara global kesalahannya seperti itu. Oke, untuk hari ini mungkin saya masuk untuk yang gradien. Kemarin kita sudah belajar yang namanya nilai P, nilai F, kemudian nilai A. Nah, hari ini saya akan coba untuk masuk gradien. Saya coba share dulu. Atau sebelum lanjut ke gradien, ada yang mau ditanyakan dari yang sudah pernah dipelajari? Apakah ada? Apakah ada yang mau bertanya? Udah tahu ya kapan dia dikatakan P, kapan dia dikatakan F, kapan dia dikatakan A. Baik, kalau tidak ada, hari ini saya coba kasih yang bentuk grafik cash flow dari gradien. Saya coba share. Nampak nggak yang saya share? Keluar nggak? Keluar, Bu. Keluar. Oke, saya coba bahas ya. Nah, ini salah satu contoh dari cash flow gradien. Gradien itu
Ada dua. Gradien itu ada gradien meningkat, ada gradien menurun. Artinya di dalam cash flow itu dia mengalami peningkatan, angkanya mengalami peningkatan, tapi jumlah peningkatannya itu stabil, sama. Beda dengan A. Kalau A, misalnya dalam dalam cash flow yang ini, kalau A itu, saya ini ya. Kalau A itu dia seperti ini, yang merah. Berarti tahun kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, angkanya sama-sama 10, ya kan? Nah, kalau gradien, angka kedua, ketiga, di tahun kedua, ketiga, kemudian di tahun kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, dia mengalami peningkatan. Peningkatannya itu sama besar. Contoh untuk yang cash flow hari ini, yang saya tampilkan, di tahun kedua ini ada 10. Kemudian di tahun ketiga dia mengalami peningkatan. Kalau di sini 60, otomatis kalau dia yang namanya G, maka angka yang di sini adalah angka yang di tahun kedua adalah 20. Kemudian ini 30. Yang ini adalah 30, ini 40, ini 50, dan ini adalah 60. Jadi, dari cash flow ini diketahui selisih ini adalah 10, ini 10, ini 10, ini 10, ini 10, maka nilai G-nya adalah 10. Ya, jadi setiap cash flow gradien, kalian harus tahu dulu berapa nilai A, berapa nilai G. Untuk cash flow yang ini, G-nya adalah 10, A-nya adalah 10. Nih yang saya garis merah tadi. Ini adalah A. Nah, kalau untuk gradien, saya cari yang ini sebentar. Kalau untuk gradien, itu sistemnya kalau untuk gradien, sistem perhitungannya seperti ini. Ya, ini adalah cash flow dari gradien. Sistemnya adalah A ditambah dengan G. Jadi yang ini, hitunglah P diketahui A, ditambah, hitunglah P diketahui G. Jadi kalau untuk soal yang tadi, balik lagi soal yang tadi. Jadi kalau balik lagi ke soal yang tadi, ini adalah G, maka cash flow-nya itu menjadi seperti ini. Saya bagi ya. Yang pertama saya akan bikin untuk cash flow A-nya. Untuk cash flow A-nya, yaitu ini ada 0, dan ini 1. Saya ambil keseluruhan aja, ini 7. Yang ini yang namanya A. Besarnya A adalah 10. Ini 10. A-nya adalah 10. Ditambah ini
ini 0, 1, 2, ini 7. Seperti ini. Besarnya G adalah 10. Kenapa G-nya 10? Tadi saya ingatkan bahwa ini 20, ini 30, ini 40, ini 50. Selisih dari tahun kedua ketiga adalah 10. Selisih tahun ketiga keempat adalah 10. Ini juga 10, ini 10, ini 10. Gitu loh. Maka G-nya 10. Jadi kalau untuk soal ini, kalau kamu mau hitung nilai P-nya, P adalah, perhatikan, kalau G dirubah menjadi P, hampir sama dengan yang kasus A kemarin, posisi P-nya di sini. Nah, sama ya kasusnya dengan A kemarin. Jadi untuk soal ini, saya kerjakan yang ini dulu. 10, hitunglah P diketahui A. Anggap I-nya adalah 10%, N-nya adalah 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ditambah. Saya bermain di G. Besarnya G adalah 10. 10, hitunglah P diketahui G. 10%. N-nya adalah sama. Itu 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini yang saya kerjakan ini adalah P yang ini. Belum P di tahun ke-0. Maka ini harus dikali. Ini harus dikali. P ini harus saya jalankan di tahun ke-0. Dia akan berubah menjadi F. Hitunglah P diketahui F. 10%. N-nya adalah 1. Ada yang mau tanyakan? Apakah ada yang mau ditanyakan? Sistemnya hampir sama dengan menghitung A. Hanya saja di sini adalah PA ditambah dengan PG. Ada yang mau ditanyakan? Apakah ada? Sepertinya tidak ada, Bu. Tidak, Bu. Paham ya? Paham, Bu. Jadi yang harus diingat itu bukan hanya formulanya saja. Saya rasa kemarin juga Pak Roni sudah mengingatkan bahwa tidak perlu dihafal. Yang penting kalian harus tahu bagian atas itu adalah yang ditanya untuk formula. Bagian atas adalah yang ditanya, bagian bawah adalah yang diketahui. Nah, kalau kalian tidak mengetahui apa yang diketahui dari cash flow, juga tidak bisa mengerjakan soal. Kemudian yang kedua, yang harus kalian ketahui adalah posisi pergantian. Misalnya dari A, kamu rubah menjadi P, posisi P-nya di mana? Atau A, kamu rubah menjadi F, posisi F-nya di mana? Itu yang harus diperhatikan. Kemudian untuk tabel bunga yang ini, P per G, coba nanti dicari, karena tidak semua buku ada yang menampilkan P per G-nya. Hitunglah P diketahui G-nya. Jadi coba kalau misalnya punya buku yang tidak ada tabel bunga, hitunglah P diketahui G, coba dilengkapi. Ada yang mau tanyakan? Adakah? Kalau tidak ada, saya sih sebenarnya pengen tahu penguasaan materi per kelas, tapi sepertinya tidak memungkinkan. Mungkin seperti ini.
PR yang untuk dari Pak Roni, yang dari PowerPoint tadi, yang dibahas masalah grand component, dikumpul paling lambat hari Kamis. Nanti portalnya saya minta Ibu Ririn buka hari Kamis paling lambat. Kemudian untuk hari Senin, hari ini saya kasih tugas beberapa macam cash flow, dikumpulkannya hari Senin. Jadi saya bisa lihat apakah mahasiswanya benar-benar sudah memahami yang sudah dipelajari dalam 6 pertemuan terakhir. Nanti kalau untuk hari Seninnya juga, setelah masing-masing kelas mengumpulkan tugasnya, saya kasih kunci jawabannya. Jadi untuk dipelajari juga untuk bahan UTS-nya. Nah, untuk pengumpulan tugas hari Senin, dikumpul sesuai jadwal kuliah per kelas. Ya, tapi kalau untuk yang tugas dari Pak Roni tadi, hari Kamis paling lambat jam 1 siang. Ada yang mau tanyakan lagi? Nanti untuk yang soal untuk hari Senin, saya share di grup aja kali ya, nggak di classroom, saya share ke grup karena saya pengen per kelasnya soalnya berbeda. Ada yang mau tanyakan? Cukup jelas, Bu. Baik, mungkin nanti kalau misalnya ada pertanyaan pada saat ngelihat cash flow yang itu kali ya, yang saya kasih mungkin ada. Kalau tidak ada lagi, untuk hari ini, oh ya untuk bahan PPT hari ini akan di-share juga untuk hari sampai hari Senin. Hari Senin baru di-share. Ya, termasuk Bu. video hari ini. Ada lagi? Oke, Bu. Cukup jelas, Bu. Oke, kalau memang tidak ada lagi untuk hari ini, kuliah hari ini, cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Sehat-sehat selalu.